Baru kali ini jalur ceritanya kita bisa melihat dan merasakan keresahan dari si Wayne yang dari awal selalu selangkah di depan dari musuh-musuhnya. Apalagi di sini dia juga menantang duluan kepada musuhnya sekarang ini. Karena secara tidak langsung kan, si Wayne ini udah ikut ambil alih dalam menggertak negara musuh. Selamat datang membahas anime, dan sekarang saya akan membahas anime Tensei Oji no Okaji Koka Sashijutsu episode ke-11. Di episode ke-11 sebenarnya ceritanya itu nggak terlalu dikasih tahu nih tanda-tanda perang yang akan terjadi seperti apa. Karena kebiasaan dari kita dari awal seri ini kan selalu dapat aja nih tanda-tanda kalau bakal terjadinya perang di ceritanya. Namun beda di sini ya, dari awal sampai seperempat durasi mendekati ending itu nggak ada tanda-tanda mencurigakan. Sampai ke adegan dimana si Wayne ketemu sama si raja yang bersandiwara. Disinilah baru deh kelihatan tanda perangnya. Saya nih ya, yang nonton dari awal udah deg-degan gitu kan untuk ngeliatin kira-kira tanda perang seperti apa yang akan terjadi mendekati ending dari seasonnya. Ternyata di ending baru kelihatan. Di awal episode baru saja kita diberikan adegan di mana ada Perdana Menteri dari kerajaan Delunio yang bernama Sirgis. Sesuai yang sudah kita ketahui mengenai kerajaan Delunio sendiri adalah kerajaan yang cukup fanatik dalam menganut ajaran Levetia. Di mana saking fanatiknya, kerajaan ini tidak mengizinkan barang-barang dari kekaisaran untuk ada di kerajaan mereka. Ditambah mereka juga menganggap kekaisaran itu adalah orang-orang barbarik dan kafir secara kasarnya. Dalam perbincangan awal Sirgis dengan Zenovia di sini, sebenarnya percakapan mereka udah gampang ketebak dengan pengiriman barang import dari Narta itu untuk dihentikan. Karena sudah diketahui barang dari kekaisaran, makanya dia meminta untuk menghentikan pengiriman barang tersebut karena dianggap sudah mencela langkah ajaran Levetia itu sendiri. Tetap si Zeno yang mendengar hal itu dengan pengertian sambil menolak dengan sopan permintaan si Sirgis dengan kata-kata yang dimana dia pura-pura nggak tahu tuh apa yang dimaksud dengan tuduhan dari Sirgis itu. Karena hal itulah si Sirgis sepertinya sudah mengetahui kalau ada si Wayne yang sedang mampir ke Marden, di mana dia ada menuntut untuk berbicara langsung dengan si Wayne di sana. Dalam keadaan ini, si Wayne ini sepertinya udah menyadari langkah si Sirgis langsung saja menghadiri pertemuan yang sedang dilakukan oleh Zeno. Keadaan percakapan dengan Wayne masih sama seperti sebelumnya, di mana si Sirgis masih menuntut untuk penghentian barang impor tersebut. Hal ini langsung disangkal oleh si Wayne dengan barang-barang tersebut memang dibuat dari Narta dan bukan di kekaisaran. Hal ini memang membuat si Sirgis itu mulai memanas ya dengan ketidakjujuran dari si Wayne. Apalagi Sirgis langsung membawa alasan dari keturunan si Wayne yang pernah menjadi pengikut ajaran Levetia. Makanya si Sirgis ada menyudutkan si Wayne dengan garis keturunannya sendiri. Namun si Wayne yang memang lebih pintar bersilat lidah itu langsung membalikan fakta-faktanya, di mana si Wayne ada mengatakan kalau orang-orang penganut ajaran Levetia selalu menganggap kekaisaran adalah orang-orang yang biadab atau barbarik yang tidak mempunyai tradisi dibandingkan dengan penganut ajaran Levetia yang memiliki tradisi dan budaya yang kental dan banyak. Jadi tidak mungkin kekaisaran bisa membuat hal trending baru seperti sial berwarna kuning yang diimpor dari Narta. Jadi hal itu yang membuat Wayne itu menang dalam percakapan dengan si menteri. Walau dengan berakhirnya percakapan ini dengan kekalahan si menteri, hal itu cukup membuat dirinya marah dan berkata kalau si Wayne dan Marden akan menerima akibatnya dan menyesali perbuatan ini. Jika dilihat sepintas, memang kelihatan si Wayne ini cari gara-gara juga kan dalam percakapan di sini. Ditambah memang ada sedikit rasa serakah juga dari si Wayne yang memang ingin meningkatkan ekonomi wilayahnya. Jadi malahan kelihatan si Wayne ini nyari ribut duluan kan dengan si Perdana Menterinya. Meskipun kita tahu bahwa alasan untuk meningkatkan ekonominya itu bagus, tapi di sini malah kelihatan lebih gegabah gitu si Wayne-nya. Setelah percakapan pernah selesai, di sini si Wayne berangkat menuju tujuan utamanya ke kerajaan Soljes, di mana tempat Raja Gruyere memerintah. Kerajaan ini memang terlihat berada di daerah utara juga ya, sama seperti kerajaan Narta jika dilihat dari tempatnya. Namun perbedaannya di sini, kerajaan mereka memiliki jalur perekonomian laut dan daerah yang hangat, jadi mereka bisa hidup lebih nyaman dibandingkan Narta yang selalu terkena es dan salju. Dalam penyambutan yang diterima oleh si Wayne dari si Raja Gruyere, di sini terlihat biasa saja, tapi ada yang cukup unik dari pelayannya yang membiasakan untuk mengangkat si raja dengan tandu. Dan dalam percakapan di sini si Raja Gruyere ini ada bilang kalau hal itu adalah hal yang seharusnya dilakukan oleh bangsawan, dan berjalan itu adalah hal yang dilakukan oleh rakyat jelata. Dari sini aja sebuah gambaran rasis dari si Raja Gruyere ini ya, dengan melihat status antara bangsawan dengan rakyat biasa itu aja udah kelihatan hal anehnya dari si raja satu ini. Ingat kan, dia ini masih tergabung dalam elit suci, jadi masih ada ajaran Levetia yang dimana orang-orang itu membenci rasnya si Ninim. Terlebih dalam percakapan di jalan antara si Wayne dengan si raja, ada bayangan si Wayne yang menganggap kalau si Raja Gruyere ini ada niat untuk menjalin kerjasama dengan si Wayne agar dia bisa mendominasi kerajaan Delunio yang kemungkinan besar memang ingin berperang nantinya. Tapi hayalan si Wayne ini udah terlalu besar ya, karena memang ada yang tidak beres dengan si rajanya juga, yang dengan mudah untuk mengundang si Wayne tanpa ada acara apa-apa.
Wayne yang sedang dijamu untuk makan ketika kedatangannya, di sini kita disambut dengan karakter baru yang bernama Tol Cheila, seorang putri dari Raja Gruyere. Di sini adegan jamuan terjadi cukup damai ya, di mana si Wayne ada melihat kedekatan antara si raja dengan putrinya yang terlihat ingin sekali bertemu dengan si Wayne karena cerita-cerita yang sudah masuk ke telinganya. Dengan alasan sebagai perempuan, jika dia tidak ingin bertemu dengan pahlawan, dia akan menjadi aib karena ketidaktarikannya nanti jika dia tidak ikut dalam menjamu si Wayne, atau merasa tidak sopan lah kasarnya. Gak usah belibet-libet ya. Dalam adegan makan di sini kita dibuat keteralihkan gitu ya dengan cerita simple yang sedang dialami oleh si Wayne. Dikarenakan Wayne yang baru saja pertama kalinya untuk memakan makanan dari kerajaan Soldiers sendiri cukup menikmati hidangannya dengan arahan dari si Tuan Putri yang kelihatan menjelaskan makanan apa yang sedang dihidangkan. Hal itu juga sebenarnya kelihatan mengalihkan pikiran si Wayne dan para penonton juga ya, dengan memberikan sebuah makanan yang enak dan timbullah rasa menyenangkan yang secara insting manusia itu akan melupakan semua hal yang penting yang terjadi pada saat itu dan lebih memilih melakukan atau merasakan hal menyenangkan tersebut. Makanya si Wayne di sini gagal total ya ketika ingin membahas aliansi dengan Raja Gruyere karena dia tidak kuat dengan makanan yang sedang dihidangkan untuk dirinya. Keesokan harinya, si Wayne yang memang berencana untuk berdiskusi dengan Raja Gruyere selalu mendapatkan hambatan karena si raja memang selalu memiliki hal penting yang sedang dilakukan, atau memang dia itu sedang menghindar karena memang itu rencananya untuk mengulur waktu si Wayne dan membuat rencana untuk mengalahkan Narta dan Marden sekarang ini. Karena ketika di selang-selang Wayne sedang susah untuk berdiskusi kan, si Zeno menerima surat dari Delonio untuk mengembalikan wilayah mereka yang pernah dipinjamkan. Karena kerajaan Marden sudah tidak ada, jadi mereka meminta hak wilayah mereka dikembalikan. Makanya kelihatan cukup cerdik nih ya rencana dari si Delonio itu untuk mengulur waktu kali ini. Saya juga nggak kepikiran tuh ya kalau mereka punya kartu seperti itu, dimana hal itu bisa memicu peperangan lagi. Ditambah karena keadaan si Wayne yang memang semakin lama semakin diulur waktunya, di sini dia ada berpikiran kemungkinan terburuk dari Raja Gruyere, dimana dia sengaja mengulur waktu untuk menyiapkan jebakan untuk si Wayne, dimana hal itu tidak terjadi sama sekali. Malahan kelihatan kalau si Wayne yang ingin berpamitan pulang ke Narta dengan Raja Gruyere mendapati sesuatu yang mengejutkan. Dalam pertemuan Wayne dengan Gruyere di sini kita bisa melihat sebuah pandangan yang berbeda dari si raja yang memang biasanya itu bersifat fanatik dan tidak suka dengan rasnya si Ninim. Namun di sini dia berbicara tentang cara pandang dan cara hidup dari masyarakat yang memang berbanding terbalik dengan ajaran Levetia yang sangat diagung-agungkan oleh dirinya. Karena hal inilah yang membuat Wayne itu cukup kaget dan bingung ya dengan respon si raja dan mulai ragu-ragu. Tetapi dengan begitu Wayne langsung saja menawari aliansi antara dua belah kerajaan dan langsung disetujui oleh si raja. Namun hanya dalam bentuk lisan saja, karena hal itu sudah menjadi tanda-tanda yang aneh kalau si raja ini bisa berpandangan seolah-olah punya pikiran terbuka, yang padahal otaknya memang orang fanatik kan. Ditambah ketika Wayne sudah pulang di sini, si Raja Gruyere ada melihat ke Perdana Menteri dari Kerajaan Delonio yang bersembunyi di belakang, dan si raja ada bilang mereka sedang bersandiwara. Nah dari situ aja udah ketahuan kalau mereka ini akan perang nantinya, atau memang mempunyai rencana tersendiri untuk si Wayne. Ternyata benar, ketika Wayne sudah sampai ke Narta, di sini Wayne menerima sebuah kabar bahwa Marden sedang diserang oleh pasukan Delonio di perbatasan, di mana ternyata kerajaan Delonio itu ada bersekutu dengan kerajaan Soldiers dari awal, dan mereka akan mulai melawan Narta, di mana seperti yang kita tahu kan, Narta dan Soldiers sendiri belum resmi jadi sekutu. Makanya mereka bisa kapan aja melanggar janji vokal atau janji verbalnya karena tidak ada bukti dari surat perjanjian itu. Oleh karena itulah si Wayne kelihatannya akan menggunakan kartu asnya untuk melawan Soldiers dan Delonio di sini dengan menggerakkan semua sekutunya. Terlebih lagi, Zeno juga sudah mengirimkan bawahannya untuk meminta perdamaian antara kedua belah pihak. Karena jika perdamaian ini ditolak oleh Delonio, sudah dipastikan perang akan pecah dan aliansi Narta dan Marden berhak untuk melawan dan menginvasi kedua kerajaan tersebut ya. Mungkin begitu, tapi sayang banget sisa satu episode lagi. Kalau memang mau perang, dikit dong ya berarti sesi pertempurannya. Sayang banget sih. Oke, itu aja pembahasan mengenai Tensai Oji no Kaji Koka Seijutsu episode ke-11. Jika kamu suka dengan pembahasannya, silahkan di like videonya dan subscribe channelnya. Lalu berikan pendapat kalian mengenai episode kali ini. Tulis komentar ya. Sampai ketemu di video lainnya. Thank you for watching and bye-bye.